Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang ke-8 sampai 9. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Awal yang baru bersama Tuhan. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspirasi Kristen kita pada malam hari ini. Apakah dosa Anda juga membuat Kristus disalibkan? Tampaknya, itulah pertanyaan yang hendak diajukan pelukis asal Belanda, Rembrandt, dalam mahakaryanya dari tahun 1633, The Rising of the Cross. Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah lukisan ketika salib-Nya diangkat, dan ditancapkan pada tanah. 4 orang pria mengangkat salib itu, tetapi salah seorang di antara mereka terlihat menonjol dalam cahaya yang mengelilingi Yesus. Pakaian orang itu berbeda, karena yang dikenakannya adalah corak dari zaman Rembrandt, lengkap dengan topi yang sering dipakai sang pelukis. Jika melihat wajahnya dari dekat, ternyata Rembrandt memasukkan dirinya ke dalam lukisannya sendiri, seolah-olah hendak berkata, dosa-dosaku juga memiliki andil dalam kematian Yesus. Namun ada sosok lain yang juga terlihat menonjol, dari atas kuda, ia menatap langsung keluar lukisan. Sejumlah pihak menafsirkan ini sebagai potret diri kedua dari Rembrandt, yang menyampaikan pesan kepada semua orang yang mengamati lukisan ini, dengan tatapan menyelidik yang seolah bertanya, bukankah Anda juga ada di sini? Rasul Paulus menempatkan dirinya di sana, di bawah kaki salib Yesus. Kita pun demikian, karena Yesus menderita dan mati bagi kita juga. Di Roma 5 ayat 10, ia menyebut dirinya dan juga kita sebagai seteru Allah. Namun meski dosa-dosa kita menyebabkan kematian Yesus, kematiannya itu justru memperdamaikan kita dengan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda dahulu hidup sebagai seteru Allah? Bagaimana Anda dapat hidup sebagai sahabat-Nya hari ini? Marilah kita renungkan, seperti Rembrandt dan Paulus, kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Lewat salib-Nya, Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, apa yang takkan pernah sanggup kita lakukan bagi diri kita sendiri, sekaligus jawaban bagi kebutuhan kita yang terdalam, yaitu suatu awal yang baru bersama Allah. Bapa, terima kasih, karena Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Mampukanlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua,
Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian, bahwa hari-hari ke depan, kami akan selalu aman dalam penjagaan, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.